Ibu Saudara, mari kita satukan hati, kita mulai ibadah kita. Juga selamat siang buat Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah, mengikuti melalui Zoom. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk minggu pertama di bulan Maret ini Tuhan. Sampai di sini penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami mau belajar meresponi dengan benar segala sesuatu yang terjadi dan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Dan biar kami membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan dan kami memuliakan-Mu. Kami mengatur mezbah kami dan kami membakar korban syukur kami di hadapan-Mu. Kami dedikasikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Ku percaya tiada yang mustahil bila ada Yesus. Ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Harapanku dalam Yesus
Yes Lord. Tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Bapak Ibu Saudara saja katakan harapanku. Dalam Yesus, sebab hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dan percayalah bahwa harapan kita di dalam Dia tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Tuhan. imanku tetap teguh Karena Yesus menopangku. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Bersukacitalah di dalam Tuhan, dan Tuhan akan memenuhi segala keinginan hatimu, segala yang dirindukan hatimu. Seringkali kami kurang mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal kebaikan, kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami merasa seorang diri dan merasa menderita. Tetapi hari ini kami mau mengingat kasih-Mu di dalam hidup kami. Sebab pengharapan kami di dalam Engkau tidak akan pernah sia-sia. Engkau akan menggenapinya Tuhan, Engkau akan menggenapinya. Mari ucapkan syukur Bapak Ibu Saudara. Katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jantung yang masih berdetak. Terima kasih untuk nafas yang kami masih boleh hidup. Terima kasih untuk udara segar yang masih kami hirup. Terima kasih Tuhan. Bahkan setiap bagian terkecil dalam hidup kami mau mengucap syukur.
Jamah setiap kami Tuhan, kemuliaan-Mu dinyatakan. Tidak ada yang terlewatkan di antara kami, sebab kami ini umat-Mu dan kami orang-orang yang berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Segenap hati katakan, harapanku dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh, karena Yesus menopangku. Bersorak-sorai karena nama-Mu yang dahsyat dalam hidup kami ya Tuhan. Kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami mau bersyukur kepada-Mu sebab Engkau Tuhan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang mau lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Berikan sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus Kristus. Bahwa Tuhan kita Yesus Kristus baik selama-lamanya. Mari sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Haleluya. Hari bukan
Mari datang kepada Tuhan, kita serahkan hati kita supaya benih firman Tuhan itu jatuh ke tanah yang baik, yaitu hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Dan ketika firman-Mu disampaikan, biar setiap kebenaran itu memerdekakan hidup kami Tuhan. Kami mau mendengar dengan jelas suara-Mu Tuhan. Dan biar yang menjadi senter dalam pemberitaan firman ini adalah Engkau sendiri. Dan Engkau menjadi pusat di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Lagi katakan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup, ya Tuhan. Ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat tangan sama-sama katakan. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, hanya
Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. katakan hanya Yesus. Hanya Yesus, penolong yang setia. Haleluya. Haleluya. Beri kami telinga untuk mendengar, ya, dan hati yang berespon dengan benar. Dan ajar kami mengerti bahwa firman itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Buat kami mengerti akan firman-Mu, supaya kami dapat membuat keputusan-keputusan yang benar, dan hidup kami tidak terantuk batu, tapi kami dapat melihat jalan, mengerti rancangan-Mu yang sempurna, dan memahami akan kehendak-Mu. Berkati setiap kami dengan roh hikmat, pengertian, dan wahyu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Shalom, saudara. Mari kita buka Lukas pasal yang ke-10, saudara. Hari ini tema kita adalah antara Yerusalem dan Yeriko. Memang di brosurnya ada kesalahan input, ya, bahasa, tapi itu terjemahannya antara Yerusalem ke Yeriko. Jadi saudara, hari-hari ini kita lihat bahwa hidup kita ini sedang di antara. Saudara mau milih takut, silahkan. Milih berani, itu keputusan saudara. Di situasi pandemi ini orang mau tersesat, itu pilihannya sendiri. Bahkan lewat berita-berita hoax banyak, ya, berita yang ingin menyesatkan dan mengkait-kaitkan dengan antikris, tentang vaksin, COVID, dan sebagainya. Tapi buat saya secara pribadi, ini adalah batu penguji. Siapa yang takut, pulang, gitu saudara. Karena ini ujian. Orang Kristen tuh bukan hanya dia ini mendengar firman, bukan hanya ngerti firman, bukan hanya melakukan, tetapi mengalami yang namanya ujian firman. Ini hidup di antara, saudara. Dan kalau hidup di antara ini keputusan bukan di siapa-siapa kecuali di dalam diri saudara sendiri. Saudara mau khawatirlah, tidak apa-apa. Mau memelihara rasa gentar, silahkan, tidak apa-apa. Itu keputusan saudara. Dan di ayat yang ke-20 ini kan dikatakan begini. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara, ada peristiwa antara Yerusalem ke Yeriko. Ada kisah yang menarik. Kisah ini kisah yang diceritakan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kisah ini untuk menjawab ahli Taurat, juga kisah ini untuk mengajar murid-murid Tuhan Yesus, dan juga mengajar saudara dan saya hari ini. Kenapa seseorang itu
dirampok habis-habisan, kemudian dipukulnya sama penyamun, kemudian ditinggalkannya sampai setengah mati. Kenapa? Saya seringkali sampaikan bahwa di dunia ini Tuhan tidak meniadakan hukum sebab akibat. Kalau akibatnya itu babak belur, dipukuli setengah mati, pasti ada sebabnya. Di dunia ini Tuhan tidak meniadakan hukum tabur tuai. Apa yang ditabur seseorang, itu yang akan dituai. Saudara, kata kuncinya adalah kata turun. Ini adalah melawan kehendak Tuhan. Tuhan inginnya kita ini naik dan tidak pernah turun. Amin. Tuhan maunya kita naik dan tidak pernah turun. Tetapi orang ini turun, saudara. Makanya akibatnya dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun, ya, dirampoknya habis-habisan, kemudian dipukulinya dan ditinggalkannya setengah mati. Kekristenan ini perjalanannya naik, saudara. Kalau saudara turun, saudara akan ngalami. Tetapi kita seringkali melihat orang ini sudah dirampok habis-habisan, sudah babak belur, dipukuli, sakit, bahkan setengah mati. Tapi yang nggak bertobat sudah. Mungkin hubungannya suami istri sudah rusak gini, ya, keluarganya kacau, sudah dirampok apa? Damai sejahteranya. Karena di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini damai sejahteranya dalam hubungan orang tua dengan anak, suami dengan istri, sudah hilang. Damai sejahteranya dicuri. Tetap saja rohaninya turun. Saudara, kalau saudara ini kerohanian saudara turun, karena apa? Yerusalem itu bicara tentang tempat kediaman Tuhan, bicara tentang pusat penyembahan. Ketika orang meninggalkan Yerusalem dan pergi ke tempat yang rendah, ke Yeriko, akibatnya berapa banyak orang memutuskan hal yang salah hari ini karena COVID, ibadah dikurangi. Kalau saudara biasa makan 3 kali, saudara mengurangi 1 kali makan, stamina saudara lemah. Kalau saudara biasa makan 2 kali, sehari hanya makan sekali, saudara akan malas. Demikian juga dalam hal rohani. Makanya saudara, kalau saudara ini jalannya turun, saudara akan mengalami seperti itu. Tetapi orang yang berjalan naik itu karena yang dilihat apa? Berawas-awas, lihatnya ke atas. Tapi orang yang berjalan turun itu lihat ke bawah. Hari-hari ini kita ini sedang berjalan di antara. Masker saudara itu bisa menjadi dalih, menjadi pijakan saudara untuk berdalih mengatakan, aku kan malah mau nyanyi terhalang, jadi lebih baik diem, nggak usah nyanyi puji. Gitu. Situasi bisa menghalangi. Makanya saya menguji hari-hari ini. Orang kalau ibadah seminggu sekali saja tidak dengan orang yang rajin ibadah, imannya beda. Ini sangat-sangat mempengaruhi.
Makanya keputusan itu mempengaruhi. Keputusan saudara akan memberi dampak dalam hidup saudara. Saudara memutuskan naik atau turun. Ini kan bisa jadi orang ya ngalami usaha pekerjaannya babak belur, tapi nggak bertobat. Dah bisa. Saya sering menjumpai orang-orang yang seperti itu. Sepertinya hidupnya nggak peduli, habis-habisan nggak apa-apa, keluargaku hancur, nggak apa-apa. Loh, kalau keluarga saudara hancur itu memang rencana iblis. Karena selalu iblis itu yang dihajar itu keluarganya. Itu sejak keluarga pertama, keluarga Eden. Yang disasar itu keluarganya. Nah, kalau saudara ini ya nggak sadar saudara, itu ngalami namanya setengah mati. Mau berharap sama siapa? Sama manusia akan mengecewakan saudara. Karena apa? Kita lihat di jalan antara Yerusalem ke Yeriko ini. Di ayat 31 dikatakan, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Mau berharap sama imam? Emang gua pikir imam yang sedang turun itu nggak peduli juga. Mau babak belur kamu? Apalagi mungkin dia lihat imam itu lihat tadi waktu di Yerusalem, kan dari Yerusalem waktu ibadah ngantuk-ngantuk orang ini. Syukurlah kalau ngantuk-ngantuk dipukuli, dikeprui sama penyamun-penyamun. Bisa jadi pelayan ini ngomong yang begitu biar dia belajar, rasain lo begitu. Karena apa? Imam itu jalannya juga sedang turun. Pelayan-pelayan itu kalau kerohanian sedang turun itu nggak peduli orang, saudara. Padahal kemarin kita belajar ya, pelayanan itu harus menggunakan minimal 10 mata. Ini boro-boro melihat, hanya melihat apa yang lewati, saudara. Pelayan ini, saudara, imam ini, kalau banyak mata ikannya alias wudunen, saudara, boro-boro lihat orang sengsara, saudara. Kenapa? Mata hatinya jadi tumpul. Karena orang yang sakit itu cenderung mikirkan dirinya sendiri. Makanya imam ini jalannya sedang turun. Kalau rohanianya turun, sudah mas bodoh dengan orang-orang lain. Mau babak belur lah, mau setengah mati, yang penting jalan terus. Makanya saudara, kekristenan nggak berkembang. Kenapa? Banyak pelayan itu tidak memiliki 10 mata, tapi banyak memiliki mata ikan alias wudunen. Kalau orang itu punya mata ikan di telinga, itu berat mendengar. Baca Alkitab sih ngantuk karena punya mata ikan di mata. 2 mata jasmaninya ketutup, ngantuk. Mana bisa melihat dengan mata hatinya? Ini karena apa? Ini banyak mata ikan. Karena apa dikatakan? Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Makanya saudara jangan banyak mata ikan. Orang kena banyak mata ikan di kaki, saudara, mau jalan saja malas. Di telapak kaki apalagi harus dipapah-papah. Mau ibadah harus diingetin, ya sudah nanti tak jemput, tak bawakan tandu. Ini orang yang apa? Banyak mata ikannya.
tangannya mau menggerakkan sesuatu. Saudara kan pernah punya mata ikan, wudu dan bahasa Jawanya saudara. Itu kalau di tangan itu ada mata ikan. Itu susah saudara digerakkan. Mager. Ini iman. Karena kerohaniannya sedang turun saudara. Jalannya sedang turun. Lihat tetapi tidak melihat. Tidak usah ngelirik sebelahnya. Ketua sebelah kiri mata ikannya banyak Pak. Tidak usah. Tenang saja. Itu untuk saudara. Amin. Ya. Seandainya saudara, semua pelayan Tuhan, semua orang Kristen itu memiliki hati seorang pelayan. Mata jasmaninya sehat, dua mata kakinya sehat, tidak dua mata kaki sebelahnya mata ikan. Mata hatinya itu melihat dengan jelas. Dia memiliki mata rantai yang panjang. Dia punya mata-mata yang banyak. Semangat pelayanan saudara. Tapi wahai pelayan-pelayan yang bermata ikan. Seperti Tuhan Yesus berkata, kamu punya mata tetapi kamu tidak lihat. Lihat lagi yang ketiga ini, di antara Yerusalem dan Yeriko. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Jalan turun itu saudara, orang cenderung egois. Lewi ini keturunan imam. Seringkali banyak orang Kristen itu karena tradisi, karena bapaknya Kristen, orang tuanya Kristen jadi Kristen, tetapi dia tidak bisa melihat dengan hatinya apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang yang mengaku Kristen. Dia lihat, karena di sini dikatakan ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Dia lihat, tapi dilewati saja. Saudara, orang kalau babak belur mengharapkan manusia pasti kecewa. Makanya Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat dan letih lesu. Aku akan memberikan kelegaan. Tapi banyak orang kalau sudah lega, kelegaan, lupa lagi. Iya. Kemarin saya sharekan itu, tadi sudah bagikan. Cerita mandor dan oleh Bapak Persib itu sharekan nggak ke jemaat anggotanya. Jadi ada seorang mandor, dia ingin bicara sama tukang batunya di bawah karena dia di lantai 8, mandornya di lantai 8, tukangnya di lantai bawah. Dia lempar uang 10.000. Gitu. Turun bangunannya itu ambil uangnya masuk kantong, kerja lagi. Gitu. Yang kedua, ini kok kasih uang 10.000 nggak nengok-nengok ke atas. Dia keluarin dompet 100.000. Ada uang lagi, ambil lagi, masukin lagi. Dia senyum-senyum saudara. Mandornya ini, wah ini kurang ajar. Akhirnya apa? Dia ambil batu, lempar batu kepalanya. Wah, langsung nengok ke atas. Berapa banyak orang Kristen tuh harus diketok kepalanya baru dia cari Tuhan. Kalau saudara ingin seperti itu, saudara kan ngalami, saudara. Tak kasih tahu. Ini saudara setelah habis-habisan dipukuli.
Berapa banyak orang itu kalau udah ditok nih, diajak ayo doa, kok doa, nggak mau, setelah ditinggalkan istrinya lari sama suami orang, sama laki-laki lain, baru minta didoakan. Itu banyak sekali di mana-mana. Setelah bangkrut baru sadar itu perlu Tuhan. Ya. Nah, seringkali hal ini banyak orang tidak sadar-sadar, saudara. Suami, ayo ikut doa enggak? Setelah istrinya pacaran dengan cowok lain, saudara, yang lebih ganteng, dia cari Tuhan. Nah, seringkali Tuhan harus pakai cara yang dalam tanda petik menyakiti, saudara. Itu bukan karena Tuhan kejam. Karena apa? Tuhan ingin apa? Saudara ini kembali. Sama seperti kemarin kisahnya keluarganya Elimelek, sampai Elimelek mati, ya, 2 anaknya mati, baru Naomi itu kembali, saudara. Ya, kita kadang-kadang melihat, kalau kita baca kisahnya, ini kok kebangetan, ya kan? Nah, jangan tunjuk Naomi, tunjuk diri kita. Bukankah kita ini kadang-kadang lebih tegar tengkuk, ya? Sudah masalahnya berat banyak, ya, diajak apa, doa susah, susah, nison lagi susah, gitu ya. Karena kalau cara untuk apa, mengenal Tuhan itu lewat firman, saudara. Kalau saudara baca firman tidak ngerti artinya, itu agamawi saja. Makanya supaya tahu, tak kasih tahu caranya. Saudara ikut Tosom, ikut ke FA. Di FA ada yang ngajari, ada yang mentori, saudara. Nah ini, saudara. Karena begini, ya, saudara. Orang itu kalau dia jalannya turun, itu bertentangan dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan bilang, kamu akan naik dan tidak akan turun. Tapi kenapa turun? Itu keputusan. Kita lihat, ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat yang ke 14. Ini kan kisah pertobatannya Paulus, ya, yang kita minggu kemarin kita belajar. Jadi begini, saudara. Tuhan ini berkata kepada Saulus, ya. Saulus ceritain, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegalah rangsa. Orang yang mengeraskan hatinya menentang kehendak Tuhan itu sama seperti menendang kegalah rangsa. Apa sih artinya? Menendang kegalah rangsang ini, saudara, dalam bahasa lain, dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Masak ini dikatakan begini, kami semua jatuh ke tanah, lalu saya mendengar suara berkata kepada saya di dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapakah engkau terus saja menganiaya aku? Artinya memberontak terhadap aku atau menentang kehendakku, itu maksudnya. Engkau akan merasa sakit sendiri. Jadi kalau menentang kehendak Tuhan itu kan sakit. Kalau engkau terus saja melawan pimpinan Dia yang menjadi Tuhanmu, jadi endingnya sakit, saudara. Kamu sakit sendiri. Kemudian kita lihat, ya, terjemahan yang berbeda. ELT3. Dan ketika kami semuanya rebah ke tanah, aku mendengar suatu suara yang berbicara kepadaku dan yang berkata dalam bahasa Ibrani, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Ya.
menendang gegala rangsang itu artinya apa? Dikatakan sukar bagimu untuk menendang ke tongkat runcing. Jadi orang yang menentang kehendak Tuhan itu sama seperti nendang tongkat runcing. Sehingga apa? Kakinya apa? Terluka, robek. Kalau makanya kita seringkali menemukan orang Kristen yang kakinya robek, luka. Boro-boro diajak jalan, kemana-mana harus dipapah. Boro-boro diajak lari, alasan terus. Makanya saudara bisa melihat orang-orang yang nendang tongkat runcing itu adalah orang yang suka berdalih. Diajak doa berdalih, diajak FA berdalih, ya. Diajak apa lagi? Diajak pelayanan berdalih. Itu sebenarnya orang yang sedang dalam posisi menendang tongkat runcing. Kemudian terjemahan lain lagi ya. Di TSI. Kami semua jatuh ke tanah, lalu saya mendengar suara yang berkata kepada saya dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Kamu sama seperti sapi yang terus saja menendang tongkat tajam gembalanya. Dengan melawan kehendakku, kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jadi orang yang melawan kehendak Tuhan itu sama seperti sapi yang apa? Menendang tongkat tajam gembalanya. Ini. Jadi turun derajatnya dari manusia ke sapi yang nendang tongkat tajam. Mesti terluka, saudara. Terluka. Dan itu apa? Hidupnya akan susah. Kenapa? Susah dibuat sendiri. Menyusahkan dirinya sendiri. Sapi itu nendang tongkat yang runcing, saudara. Bapak belur, saudara. Makanya kita ini seringkali menemukan orang Kristen bapak belur hidup. Itu karena apa? Seperti sapi yang menendang tongkat tajam gembalanya. Memang gini, saudara. Gembala itu punya tongkat. Makanya saya kemarin tanya, kamu memilih nendang tongkat runcing atau tak pukul pakai tongkat? Gitu. Ya pukul saja, ya bagus. Ya seharusnya tidak perlu dipukul kalau sadar. Tapi seringkali itu pilihan yang tidak enak dihadapi. Makanya orang salah respon ketika dipukul tongkat sama gembalanya. Larilah. Ya cari pembelaan lah, cari pembenaran. Oh kamu nih sedang nendang tongkat tajam. Ya. Kalau nggak robek kakimu. Saya begitu. Kenapa? Alkitab mengatakan loh. Kalau saya ini ngerti kisah ini kan, saya baru tahu. Kemarin minggu saya belum tahu sudah. Hari Jumat kemarin saya baca bahasa lainnya, luar biasa. Kalau kita ngerti secara utuh firman, makanya kita ini gampang melayani orang. Saya kemarin juga tanya, kamu gerejanya sebelumnya di mana? Oh di sana. Kamu ketika keluar pamit gak? Saya pamit. Kenapa? Karena kepahitan. Nah itu banyak orang seperti itu. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita lihat lagi ya, sekali lagi. Bahasa Jawa itu aduh ngerti saya ya. Terjemahan yang lain ya. Terjemahan BM. Kami semua jatuh ke tanah, lalu hamba mendengar suara berkata kepada hamba dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jika engkau terus melawan, engkau hanya menyakiti dirimu sendiri. Makanya orang kecewa, orang pahit hati itu kan badannya sakit semua. Karena dengan memutuskan kecewa, sakit hati, pahit itu sebenarnya sedang menyakiti dirinya sendiri. Engkau seperti seekor lembu yang menendang kayu penggiring yang tajam ujungnya. Nah,
Jadi dikatakan seperti seekor lembu yang menendang kayu penggiring. Kayu penggiring lembu itu kan saudara, ya gede loh, tapi yang tajam ditendang sama lembu ini. Memang kan, saudara jangan saudara ya menggunakan masker itu terus saudara jadi lembu yang diberangus. Saudara. Masker saudara menghalangi saudara bersaksi. Masker saudara menghalangi saudara berdoa, menghalangi saudara memuji Tuhan. Situasi yang seperti ini tidak menghalangi saya untuk bermisi. Saya bisa misi lewat jari saya, lewat media saya. Saya bisa bermisi kota-kota yang dekat. April ini setelah saya vaksin, ya, saya udah punya jadwal ke Sulawesi. Saya waktu divaksin itu tidak dicap angka 66 di dahi saya, tak kasih tahu saudara. Jangan terlalu bodoh. Suratnya tidak ada kodenya 666. Banyak orang ini terlalu payah. Kalau sama gembalanya saja nggak percaya itu saudara, seperti lembu yang menendang kayu penggiling yang tajam. Nah, banyak orang mengada-ada percaya berita hoax. Itu kayak kasusnya siapa? Elimelek. Dia percaya berita hoax. Ya, dapat WA dari temannya, ke Moab saja, di Moab makmur. Lari ninggalkan Tuhan, siap-siap berangkat ke Moab. Bukannya dapat harta benda yang berlimpah, kehilangan nyawanya sendiri, kehilangan nyawa dua anaknya, kehilangan nyawa, kehilangan harga diri. Banyak orang itu berada di antara itu, saudara, duduk cari Tuhan, sembahyang. Tuhan, aku ke kanan atau ke kiri? Apa yang harus aku terus? Nah ini saudara, kita kembali di Lukas tadi pasal 10. Di antara Yerusalem dan Yeriko, ini Tuhan ini menceritakan, dia sampaikan tentang kisah ini. Tadi yang pertama orang yang jalannya sedang turun, kemudian imam yang jalannya turun, kemudian Lewi yang jalannya turun. Di ayat 31 dikatakan kebetulan ada seorang 33. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Jadi dia jalannya dari mana? Naik. Tadinya dari Yeriko naik. Jadi Yeriko itu tempat yang paling rendah. Min 300. Tapi Yerusalem itu plus 800. Jadi dia dari bawah jalannya naik. Orang yang berjalan dari bawah naik itu matanya ke atas. Tapi orang yang berjalan dari atas ke bawah turun itu matanya ke bawah. Makanya hari ini sikap hati saudara, mata saudara melihat ke atas atau ke bawah. Kalau saudara mata itu selalu melihat Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, maksud Tuhan, saudara melihatnya ke atas. Tapi kalau saudara mendengar, aduh, di sana yang mati karena COVID kena, aduh, saudara adu-adu setiap hari, pasti reaksinya berbeda. Nah, perhatikan, dikatakan lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Jadi saudara, Tuhan Yesus ini sedang menceritakan seorang Samaria itu dirinya. Artinya apa? Ketika kamu ini habis-habisan, kena bahkan setengah mati, kamu percuma mengharapkan manusia.
Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan dirinya sendiri terkutuk. Orang Samaria itu Tuhan Yesus sendiri yang bisa tolong itu aku. Itu. Dan dikatakan, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah oleh belas kasih. Makanya saudara babak belur setengah mati, ya. Kenapa nggak pulih-pulih? Karena saudara, ya, tidak ketemu orang Samaria yang murah hati. Yesus. Kalau saudara mencari orang Samaria yang murah hati, saudara akan dipulihkan. Lihat Bartimeus, dia buta. Teman-temannya banyak. Dia ibadah, katanya ke sinagog juga. Tapi tidak melek-melek. Begitu dia, ya, tahu orang Samaria yang murah hati itu lewat, dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tuhan Yesus menoleh dan dekat. Apa yang harus aku perbuat bagimu? Supaya aku dapat melihat. Loh saudara, ibadah itu ngapain saat ini? Kalau baca Alkitab itu, apalagi nggak pernah, ngapain? Bukankah seharusnya saudara itu menanti-nantikan orang Samaria yang murah hati itu menoleh kepada saudara, supaya hidup saudara ini dipulihkan. Bukan hanya setor muka saudara di minggu itu, tapi ingin ketemu sama orang Samaria yang murah hati. Makanya saudara-saudara punya masalah 1000 masalah tidak pernah akan selesai. Bukan hanya sampai setengah mati, sampai mati kan. Kalau saudara tidak ketemu orang Samaria yang murah hati. Tuhan Yesus sudah memberikan undangan. Marilah kepadaku, hai engkau yang berbeban berat dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan. Kenapa? Orang itu kalau punya masalah nggak selesai-selesai, ujungnya apa? Putus asa. Setelah putus asa, tubuhnya rusak. Karena apa? Sudah tidak lagi memikirkan tubuh. Lo lihatin saudara, anak muda di Gadara itu dikuburnya. Makanya orang itu sudah kalau ketemu Tuhan Yesus, wajahnya glowing, bukan boring. Tahu? Kalau wajah-wajah boring ini saudara, ini perlu ketemu sama orang Samaria yang murah hati. Ini muka babak belur ini. Makanya lebih senang pakai apa? Masker, supaya boringnya tidak kelihatan. Ini. Berdalih, ya memang dari sananya saya ini orang susah gitu. Jadi kalau susah itu ya biasa buat saya. Jadi susah itu, kehidupan yang susah itu sampai menjadi disukai sudah. Padahal Tuhan pinginnya glowing, sudah bersinar, tapi malah milih boring sudah. Kemarin temanya kan glowing in the dark, sudah. Ya, bukan boring ya saudara. Kita lihat saudara apa yang dilakukan orang Samaria yang murah hati. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawat. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika aku belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Jadi saudara, Tuhan Yesus sedang mengatakan orang Samaria yang murah hati itu
berharap kepada manusia, pastilah kecewa. Dan kita lihat apa yang dilakukan Tuhan, yang dilakukan orang Samaria yang murah. Dia balut luka-lukanya, tapi sebelumnya apa? Disiraminya dengan minyak dan anggur, dibersihkan luka-lukanya supaya tidak infeksi. Kan banyak orang Kristen terluka, ya, infeksi dekat dengan orang, orangnya juga akhirnya kena infeksi. Ini berapa banyak orang yang kepahitan ngomong kepada orang, orangnya jadi kepahitan. Tambah lagi ke orang lain lagi, orangnya kepahitan. Itu orang yang membawa luka, jadi infeksi. Kenapa sih nggak mesti datang kepada Tuhan? Daripada menjadi penyebar penyakit. Kenapa saya mau vaksin? Loh, saya itu untuk apa? Tubuh saya ini kan lemah, harus dilindungi. Vaksin itu kan melindungi, membentuk daya imun, juga melindungi orang lain supaya saya tidak dipakai untuk pengantar virus corona. Apalagi saya ketemu banyak orang, layanan di mana, begitu. Kalau saya nggak peduli orang lain, jangan begitu, saudara. Apain vaksin? Kata orang itu mengandung apa? Angka 666. Ini buatannya antikris. Gitu. Saya bilang ini orang belum ikut shock, menyebar apa? Hoax, saudara. Jadi saudara, setelah ini sebenarnya gambaran sebuah pelayanan kerjasama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mau, saudara akan tendang apa? Tongkat runcing, saudara. Jadi tuh ada bagiannya Tuhan, ada bagiannya orang kita. Sama seperti ketika Tuhan Yesus melayani Lazarus, dia keluarkan dia dari kubur, dia berkata, Lazarus keluar. Begitu Lazarus keluar, yang melepaskan ikatan di kakinya itu murid-muridnya, saudara, bukan Tuhan Yesus. Makanya perlu adanya konseling, inner healing, pelayanan pelepasan, itu seperti itu. Jadi tidak semua dilakukan Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang itu terlalu bodoh. Kan darah Yesus itu sudah ya cukup untuk saya. Loh, itu darah Yesus itu adalah untuk menebus dosamu, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani. Yang jasmani ini kamu. Ya. Kan banyak orang itu salah paham. Sudah, nice. Ya maklum, bisa faktor U ya kan, usia, ya kan, faktor U itu kok, ya umbelen, maksud anak-anak, sudah bisa. Ini ada orang lain, ada seseorang namanya pemilik penginapan. Tuhan menceritakan bahwa orang Samaria yang murah hati itu menitipkan orang yang dia sudah balut luka-lukanya itu kepada pemilik penginapan. Kamu layani dia, rawatlah dia, ya. Karena Tuhan Yesus dikatakan ayat 35, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari itu, aku akan menggantinya waktu aku. Ini banyak orang Kristen itu nggak sadar. Tuhan ini gini, kalau kita ini semua itu diberikan upah sama, 1 dinar 1 hari. Entah itu kerja mulai pagi, entah jam 9, entah itu jam 12, entah itu jam 3 sore, entah jam 5 sore. 1 dinar. Tetapi kalau diberkati 2 dinar, berarti ada maksud Tuhan.
yaitu apa? Untuk melayani orang lain. Nangkep gak, saudara? Ketemu orang-orang rakus, ya, diberkati lebih dari 1 dinar, dimakan, saudara, itu akan membunuh dia. Makanya jelas kan, akhirnya itu. Nah, Tuhan punya maksud dikasih 2 dinar itu untuk merawat orang yang terluka ini. Sekarang saya tanya, rumah saudara untuk apa? Aset saudara yang Tuhan percayakan untuk apa? Untuk melayani Tuhan atau untuk saudara nikmati sendiri? Tuhan mau ini, saudara. Bahkan Tuhan berjanji begini, kalau nanti kurang, sekembalinya, ya, aku akan ganti. Ini tidak banyak orang ngerti. Tuhan itu Tuhan yang tidak mau berhutang. Tuhan akan ganti. Makanya saudara, kenapa banyak akhirnya orang-orang itu seperti jemaat Laodikia. Ketika makmur secara jasmani, akhirnya tidak kenal Tuhan, lupa Tuhan, suam, akhirnya apa? Dihancurkan. Karena diberi 2 dinar, itu maksudnya untuk merawat orang lain, untuk menjadi berkat buat orang lain, bukan dimakan sendiri. Itu akan apa? Membuat banyak orang Kristen akhirnya apa? Harusnya maksimal hidupnya, tapi mati karena ketamakannya. Maksud Tuhan menyerahkan 2 dinar. Ngerti gak, saudara? Ini. Jadi rawatlah dia. Saudara punya gak orang-orang yang dirawat? Saya ini sedinar aja belum, Pak. Hidupku masih kekurangan, Pak. Selama saudara masih mengucapkan kata kurang, saudara hidupnya akan seperti kuburan. Ribuan hektar kuburan tetap masih kurang. Kalau saudara tidak pernah berkata cukup, saudara tidak pernah bisa apa? Jadi berkat buat orang. Ketika saudara pernah dengar kisahnya Paulus berdoa, Tuhan cabut duri dalam daging. Tuhan ngomong, cukup kasih karuniaku yang ada padamu. Nah, banyak orang itu kan hidupnya kayak kuburan. Apa-apa kurang, ini kurang, ini kurang. Nggak bisa mengucap syukur. Kelihatannya dipoles putih, dilapur bagus, dikasih bunga di atasnya. Tapi itu kuburan. Luarnya bagus, tapi dalamnya tulang belulang. Saudara, kalau saudara siap dikasih 2 dinar, tapi kalau nggak bisa saudara ini mengerjakan dengan benar, itu akan membunuh saudara. Berapa banyak orang mati karena harta, seperti semut mati karena manisan. Sama saudara, ketika Tuhan perintahkan pelayanan gerbang indah itu, tidak ada apa-apa di tangan saya, tapi Tuhan ngomong, selamatkan anak. Itu pilihan. Saya mau melangkah atau tidak, saya mau merawat mereka atau tidak, itu pilihan. Tapi saya membuat pilihan, iya. Ketika bermisi Tuhan, tidak ada apa-apa. Loh, saya ini kadang-kadang sudah punya tiket, saudara, uang tiket. Mau belajar, mau berani nggak punya uang. Tiba-tiba saja sudah ada bakul pisang datang. Pak, itu pisangnya boleh nggak dibeli? Oh boleh, cari. Ternyata ada 10 tandan, saudara. Ya, berapa ini? Ada 1 juta berapa? Bisa untuk bawa saya naik ke bandara, saudara. Karena apa? Saya percaya ketika saya jalan mengikuti jalannya Tuhan. Tuhan itu ya, ketika Petrus ditagih pajak itu, Tuhan ngomong mancing, lempar
dari mulut ikan kamu akan menerima apa? Dapatkan koin emas. Loh, saya percaya itu. Makanya ketika jalan kemana-mana saudara, oh masa sih dari mulut ikan aja bisa keluar koin emas, masa dari mulut manusia yang keluar itu malah telur busuk? Tidak mungkin lah, saya bilang gitu. Akhirnya benar dari seseorang keluar koin emas double lagi saudara. Nah, saudara, makanya saudara sering cek mulut saudara. Kalau mulut saudara ini mau jadi berkat, itu dijaga yang keluar. Jangan mengumbar respon salah terus. Masa enggak iri deh? Iri positif kan, cemburu ilahi. Masa sih dari mulut ikan aja keluar koin emas? Ya kan? Minimal dari mulut kita ini keluar Mazmur dulu. Amin. Nah ini udah Pak tiap hari emas terus. Apa? Mazmur. Jadi kalau saudara ini dikasih 2 dinar, itu ada maksud Tuhan. Itu ujian saudara. Kita tahu kasih 2 dinar itu ujian. Sampai hari ini kan lain gerbang sudah jalan 14. Ini sudah melangkah ya. STT. Nolong juga hamba Tuhan. Setelah itu melangkah lagi calis tuh. Makanya saudara, kita ini harus ngerti ketika kita dipercaya properti. Sama seperti orang yang dipercaya rumah penginapan. Pemilik penginapan ini, Tuhan ngomong sama dia, rawatlah dia. Jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Oh, saya percaya saudara. Kalau saudara bisa menangkap pesan ini, saudara akan jadi bendaharanya Tuhan. Bukan hanya kasir. Kasir itu kan mengelola uang yang ada. Itu kasir. Makanya di Jawa ini kan ada ibu-ibu yang ingin anaknya lahir jadinya jadi kasirnya. Akhirnya dinamakan kasirun. Gitu. Tuhan itu maunya kita ini jadi bendahara. Bendahara itu nggak ada hitung-hitungan. Saya selalu pegang janji Tuhan. Tuhan akan menggantinya waktu dia kembali. Makanya saya nanti-nantikan Tuhan. Saya ngerti rahasia. Makanya ketika berangkat nih, saya berangkat aja. Gak perlu hitung-hitung. Mana kemana. Saya itu. Yang penting tadi kita tidak sedang menendang ke galah rangsang, tapi kita sedang mengikuti kehendak Tuhan. Makanya Bapak Ibu Saudara, saudara ini tiap hari mesti ngecek kakiku itu sedang kemana ini jalannya, menentang kehendak Tuhan, ya, atau mengikuti kehendak Tuhan. Dan saya berdoa hari ini sudah dapat sesuatu. Karena sepatah kata kalau sudah terima itu dari Tuhan, itu akan mengubah hati, akan mengubah hidup saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri kita berdoa. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau
kami orang-orang yang percaya. Amin. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau membuat langkah iman, yaitu memeteraikannya dalam hidup kami melalui persekutuan kami dengan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Mari saudara kita ambil firman Tuhan yang kita terima. Dan sebelum kita angkat, kita akan baca sama-sama. Kita baca sama-sama 1, 2, dan 3. Tuhan, Terima kasih untuk Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Mari kita angkat firman Tuhan tinggi di atas kepala kita. Karena 2000 tahun lalu Tuhan Yesus berkata ketika dia disalibkan, tetelestai. Artinya sudah selesai. Kematiannya di kayu salib itu menyelesaikan setiap tuntutan, baik itu hukum dosa, hukum Taurat, tuntutan kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, dan kegagalan dalam hidup orang-orang yang percaya. Dan kata tetelestai itu artinya sudah genap. Darah yang dicurahkan itu menggenapkan semua perjanjian Bapa kepada Abraham, Ishak dan Israel dalam hidup saya dan saudara. Maka dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah yang kita pecah-pecahkan ini adalah tubuh Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan tubuh Tuhan dan kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Tuhan? Amin. Mari kita bersekutu dengan darah Tuhan. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini terima dengan iman. Penyakitmu lah yang ditanggung di dosa. Luka-lukamu itulah yang dipulihkan. Mari bersyukur untuk pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Terima kasih. Mari bersyukur buat kesembuhan. Pujilah Tuhan ya jiwaku. Mari berikan mazmur, pujian kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur buat siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau kembali kepada kami ya Tuhan. Oh Rabasyankata kaya syiri. Ya Rabasya. Irabasyikite kura baba takara rabasy. Engkau memulihkan luka-luka kami. Engkau menyembuhkan luka pukulan-pukulan yang kami terima dari penyamun-penyamun ya Tuhan.
Dan Engkau meminyaki kami dengan minyak yang baru dan anggur yang baru. Dan Engkau memberi kami semangat yang baru. Telinga kami mendengar Tuhan bicara dan mata kami melihat bahwa apa yang Tuhan firmankan itu digenapi sempurna dan segera dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk masa depan dan hari esok yang penuh harapan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan kami percaya sejak hari ini pemulihan itu akan dimulai dari setiap kami pribadi lepas ini. Sehingga dimanapun kami berada, keluarga kami dipulihkan, usaha pekerjaan dipulihkan, pelayanan kami dipulihkan, bahkan kami jadi orang-orang yang produktif, melahirkan jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum kami pulang dan kami jadi berkat, kami ngerti kenapa Tuhan beri kami 2 dinar ini ya Tuhan, supaya kami merawat orang-orang yang sedang terluka di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Engkau memberikan hati-Mu sendiri kepada kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk panggilan-Mu buat kami untuk menjadi mata bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Maka Tuhan sebelum pulang Tuhan berkati kami. Nah kami percaya ketika Tuhan memberkati kami akan menjadi penabur-penabur yang produktif. Apa saja yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung sepanjang hidup kami. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Dan Dia mengerjakannya dari waktu ke waktu. Dan Dia mengerjakannya untuk kebaikan. Sekarang terimalah berkat anugerah, damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, Dia telah buktikan bagimu, dicurahkannya darahnya bagimu, supaya segala berkat yang dijanjikannya kepada Abraham, kepada Isa dan Israel itu digenapkan dalam hidupmu, keluarga rumah tanggamu, usaha pekerjaanmu, studi kuliah pelayananmu, dan Tuhan membuatmu berhasil, berkelimpahan, dan berkemenangan. Seorang pun jangan takut, jangan gentar atau khawatir, tapi percayalah, Dia Tuhan yang menyertaimu mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, sampai kesudahan zaman, sampai semua yang dijanjikannya digenapinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati dan siap jadi berkat. Sama-sama kita berkata amin. Tuhan memberkati saudara. Kau lebih